Oke, untuk pembahasan data warehouse ini melanjutkan minggu lalu yang dibawakan oleh Mas Nurdin. Ini akan mengupas lebih dalam mengenai beberapa topik, yaitu ada dimensional modeling, dimensional context, terus ada fact and dimension table, kemudian ada additivity, terus juga ada snowflake schema and star schema, lalu juga ada slowly changing dimension. Oke, kita mulai. Pertama adalah dimensional modeling. Pembahasan kita pertama ini adalah dimensional modeling. Tapi sebelum masuk ke dimensional modeling, eh, kita harus memahami dulu tujuan pembuatan data warehouse kita ini untuk apa sih? Apakah basic reporting, OLAP, predictive analysis, atau exploratory analysis? Karena beda tujuan, beda juga data modeling yang akan digunakan. Namun, untuk predictive analysis, exploratory analysis ini, karena di luar dari materi pembahasan, kita akan skip aja ya. Kita akan bahas dimensional modeling yang sering digunakan dalam basic reporting maupun OLAP. Nah, dimensional modeling itu sendiri apa sih? Dimensional modeling ini merujuk pada teknik perencanaan yang digunakan dalam data warehouse untuk menyusun data yang memudahkan dalam penggunaan, analisa, dan pelaporan. Kenapa perlu dimensional modeling? Nah, kalau teman-teman masih ingat pada bahasan minggu lalu itu, salah satu kegunaan data warehouse adalah untuk membuat data-driven decisions. Nah, dimensional modeling ini memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Untuk membuat data-driven decision ini, kita membutuhkan namanya dimensional sense. Nah, dimensional sense ini membutuhkan juga dua hal, yaitu satu atau lebih banyak measurements dan juga dimensional context untuk setiap measurement tersebut. Oke, kenapa konteks itu important atau penting? Sekarang kita punya angka nih di sini, 62815. Angka ini kan merupakan suatu jenis measurement ya. Tapi kita nggak tahu nih, ini tuh measurement tentang apa? Apakah ini panjang suatu benda dalam milimeter, sentimeter, ataukah meter? Atau ini tuh nilai suatu barang atau beberapa digit depan dari suatu nomor telepon, atau ini adalah nomor rumah orang. Nah, ini kan ada banyak sekali kemungkinan ya, dan kita tuh nggak bisa tahu karena hanya ada measurement ini nih, nggak ada konteks seputar apa, deskripsinya itu tentang apa. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita tambahin satu detail, yaitu simbol dolar. Nah, ini kan ada sedikit konteks ya, cuma masih belum jelas nih konteksnya tentang apa. Apakah 62.815 dolar ini hasil penjualan kah? Atau ini merupakan gaji seseorang dalam mungkin seminggu, sebulan, atau setahun? Atau ini tuh uang yang dihabiskan dalam sekali liburan? Nah, kita kan nggak tahu nih, karena masih kurang kan konteksnya ini tentang apa. Oke, gimana kalau misalnya kita tambahin satu detail lagi nih? Contohnya adalah payment. Nah, kalau kita tambahkan kata pembayaran di sini, ini kan akan semakin membuat lebih jelas ya. Tapi ini tuh masih belum cukup karena kita kan masih belum tahu nih, ini tuh payment untuk apa, atau pembayaran dari siapa, dari seseorang kah, atau misalnya ini pembayaran yang dilakukan untuk beli sebuah hadiah kah, atau apa gitu. Nah, jadi itu tuh pentingnya konteks. Karena kalau measurement sendiri nggak ada konteks, itu tuh nggak ada artinya. Terus, gimana kita memastikan kalau dapat cukup konteks dalam sebuah measurement? Nah, kita tuh bisa ngasih dimensional konteks dengan by atau for. Dari contoh sebelumnya, kita kan punya contoh konteks payment sebesar 62.815 dolar. Nah, sekarang coba kita tambahkan kata-kata by dan for untuk lebih memperjelas konteks tersebut. Misalnya jadi gini nih, payment sebesar 62.815 dolar by John
for medical bills by the year 2023. Nah, ini kan jadi udah clear ya konteksnya. Kalau ini tuh ternyata pembayaran yang dilakukan oleh si John untuk medical bills di tahun 2023. Nah, kalau misalnya kita punya banyak measurement dengan clear konteks, kita bisa menarik informasi dan pemahaman yang berharga eh, dari menganalisa hal tersebut. Kita bisa nanya dari, misalnya kita punya beberapa measurement lagi nih dengan clear konteks tadi itu. Misalnya ada 100 lagi. Nah, kita kan bisa menganalisa dari data-data tersebut itu, eh, kita bisa tarik pertanyaan, berapa ya misalnya kira-kira rata-rata medical payment yang dibayarkan setiap customer di tahun 2023. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut itu tuh dinamain dimensional insight. Nah, oke, perbedaan dimensional konteks by dengan for. By dan for ini biasanya hampir selalu digunakan untuk memberikan dimensional konteks. Tapi ini kadang ada beberapa kalimat yang tersirat, jadi nggak kelihatan by-nya atau for-nya, tapi menunjukkan arti yang sama. Nah, terus apa sih bedanya by dengan for ini? Eh, by ini tuh seringkali bisa kita artikan sebagai, gue mau setiap nilai dari seluruh dimension dong, tapi tolong dibagi atau dikelompokin dulu ya, baru dikasih ke gue. Nah, tapi kalau for ini, kita tuh nggak mau semuanya. Gue cuma mau satu atau beberapa nilai doang nih dari seluruh dimensi. Jadi bedanya itu di pengelompokan. Kalau by itu dia ngambil dulu semuanya, baru dikelompokin. Sedangkan kalau for itu, dia tuh dikelompokin dulu, baru diambil. Nah, itu ada beberapa contoh dari dimensional insight. Yang pertama adalah berapa rata-rata gaji dari gaji tahunan sebuah fakultas berdasarkan peringkat, departemen, dan tahun akademiknya. Terus yang kedua ada berapa sih rata-rata pinjaman siswa, saldo pinjaman siswa berdasarkan jurusan, tahun akademis, dan kampusnya. Nah, yang ketiga ini tuh dia ada tersirat. Itu berapa sih rata-rata gaji tahunan fakultas? Nah, di academic year ini kan tersirat ya. Biasanya kan pakai by atau for. Nanti sebenarnya bisa diartikan sebagai by sih. Pada tahun ajaran untuk asisten profesor dan departemennya. Lalu yang terakhir ada berapa sih rata-rata pinjaman siswa untuk engineering major berdasarkan tahun kelasnya dan kampusnya. Jadi apa itu dimensional context? Nah, kalau berdasarkan beberapa contoh dan pembahasan di slide sebelumnya ini, dimensional context itu merujuk kepada deskripsi atau konteks yang diberikan dari suatu table dimension untuk memberikan arti pada data yang disimpan di fact table. Nah, apa itu fact and dimension? Dalam data warehousing ini, ketika kita bicara dengan measurements, kita itu nyebutnya dengan fact. Dan ketika kita bicara dengan dimensional context, kita juga bisa menyebutnya sebagai dimensions. Nah, fact sendiri dalam data warehouse itu merupakan suatu angka yang bisa dihitung atau suatu metrik. Contohnya adalah gaji, jumlah SKS yang diambil mahasiswa, atau lama kerja seorang karyawan dalam suatu perusahaan. Semuanya itu kan merupakan numerik dan bisa dihitung ya. Nah, terus untuk dimensional konteks sendiri ini adalah sebuah konteks dari suatu fact tersebut. Contohnya itu adalah office department, terus ada siswa, jurusan, dan lain-lain. Nah, tapi ada yang perlu kita garis bawahi nih. Itu kalau data warehousing fact ini nggak sama dengan logical fact.
Eh, Contohnya logical fact ini apa sih? Contoh, saya sekarang nih lagi ngasih presentasi tentang data warehouse. Nah, kalau kita bicara tentang fact atau fakta ini kan bener ya. Cuma ini tuh nggak masuk sebagai data warehousing fact. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau data warehousing fact ini adalah numerik dan dapat dihitung. Oke. Kemudian ada additivity in facts. Eh, jadi itu additivity ini merupakan sebuah kemampuan untuk menjumlahkan atau mengagregasikan sebuah data dengan beberapa dimension secara efektif. Nah, dalam data warehousing sendiri, additivity itu terbagi menjadi tiga. Itu fully additive, semi additive, dan non-additive. Nah, fully additive ini apa? Dia itu fact yang dapat ditambah atau dijumlahkan terhadap seluruh dimension tanpa komplikasi tertentu. Nah, semi additive ini apa? Semi additive juga mirip kayak fully additive, cuma dia tuh nggak bisa ke semua dimension penambahannya. Jadi cuma beberapa dimension aja. Kalau non additive ini dia tuh nggak sama sekali nggak bisa ditambahin. Kayak mungkin kalau misalnya kurang jelas kita bahas di contoh ya. Ya. Nah, contohnya ini kita punya dimension waktu, produk, dan toko. Nah, terus kalau misalnya fully additive ini kita punya sebuah fact sales amount. Nah, sales amount ini kan kita bisa ngejumlahin ya ke dimension time atau ke produk atau ke store. Contohnya kayak eh, berapa sih total jumlah penjualan untuk produk tertentu di seluruh toko pada seluruh waktu, atau berapa sih total jumlah penjualan untuk semua produk di toko tertentu selama waktu tertentu. Atau bisa juga total jumlah penjualan untuk semua produk, toko, dan waktu. Itu kan semuanya bisa ditambahin dan eh, benar-benar aja gitu kalau ditambahin. Nah, untuk yang semi additive ini, misalnya kita punya sebuah fact yaitu inventory level atau tingkat persediaan. Nah, kita tuh bisa ngejumlahinnya itu dengan beberapa dimensi doang. Jadi kita nggak bisa ngejumlahin ke semua time, produk, dan store. Kita tuh cuma bisa ngejumlahinnya dengan eh, time dan juga store. Contoh, misalnya kita punya total tingkat persediaan untuk semua produk di toko tertentu. Nah, ini kan yang dimension yang ditambahin itu cuma produk dan store doang nih. Uh, Time-nya nggak masuk. Soalnya kalau misalnya kita jumlahin dengan time-nya juga, ini jadi nggak make sense datanya. Nggak make sense kenapa? Misal kita punya total persediaan itu di bulan Januari terhadap produk A sebesar 100. Kemudian di bulan Februari kita punya total produk B sebesar 150. Salah. Misalnya sama-sama produk A. Oke, kan kalau misalnya kita jumlahin nih, eh, misalnya kita jumlahin nih, yang di Januari kita punya sisa produk tuh 100 unit, tapi di Februari itu ada 150 unit. Nah, kalau misalnya kita tambahin kedua hal tersebut kan totalnya bisa 250 unit ya. Cuma apa ya bener nih kita sisa produknya tuh segitu gitu. Karena di Februari kan kita cuma punya sisa 150. Makanya ini semi additive. Jadi nggak bisa asal ditambahin gitu. Nah, terus yang terakhir tuh non additive. Nah, contohnya tuh ada misal kita punya fact profit margin store. Dimana buat ngedapetin profit margin ini kan eh, cara menghitungnya adalah profit per revenue dikali percentage kan. Misal kita di bulan
Januari untuk produk A memiliki profit margin sebesar 20%. Nah, dan produk B 25%. Nah, terus kalau misalnya kita jumlahkan kan nih total profit marginnya 45% ya, 20 tambah 25. Cuma apa benar profit margin kita tuh segitu di bulan Januari? Kan nggak, karena kalau misalnya dijumlahin sesuai ininya kan, misalnya profit dari produk A dan produk B itu ditambahin dulu, terus dibagi revenue produk A dan produk B, baru dikali 100% kan. Jadi nggak bisa langsung asal ditambah gitu, perlu perhitungan khusus sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu sih terkait additivity.